Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita telah membahas tentang cara menjadikan kata yang berjumlah satu menjadi kata yang berjumlah tiga atau lebih, atau disebut juga sebagai kata jamak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kata tunjuk yang digunakan untuk kata jamak. Kata tunjuk dalam bahasa Arab adalah al-asma al-isyarah. Al-asma al-isyarah. Nah, kata tunjuk apa saja yang dipakai untuk kata yang berjumlah tiga atau lebih? Yang pertama ada ulaika. Ada ulaika. Kemudian yang kedua ada ha haulai. Kemudian yang keempat ada hadhihi. Dan yang terakhir ada tilka. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, kita bahas dulu tentang kata tunjuk ulaika. Ulaika artinya mereka. Ulaika itu digunakan untuk yang dekat atau disebut lil qarib. Lil lil qarib atau yang dekat. Kemudian yang kedua, dia digunakan untuk yang berakal. Lil aqil. Kemudian yang ketiga, ketika dia yang berakal, dan juga kata tunjuk ini ulaika, dia digunakan untuk muzakkar dan muannas. Muzakkar dan muannas. Jadi bisa dipakai untuk muzakkar dan muannas. Kemudian haulai. Haulai untuk yang jauh. Disebut juga sebagai lil ba'id. Lil ba'id. Ini yang pertama. Kemudian juga dia sama. Dia dipakai untuk yang berakal, lil aqil. Jadi ini juga sama dengan ulaika, lil aqil. Kemudian dia juga bisa dipakai untuk muzakkar. Kemudian dia bisa dipakai untuk muannas. Nah, kemudian hadhihi. Hadhihi dipakai untuk yang dekat, kata benda yang berjumlah tiga dan jaraknya dekat. Berarti dia lil qarib. Kemudian yang kedua, dia dipakai untuk yang kata benda yang tidak berakal. Jadi yang ghaira aqil. Ghairu akil. Jadi untuk hadi itu dia digunakan untuk kata benda yang tidak berakal dan dipakai untuk kata benda yang jika jaraknya itu dekat. Hadi artinya ini. Kemudian tilka. Tilka artinya itu. Tilka dipakai untuk kata benda yang jaraknya jauh. Berarti lil ba'id. Lil ba'id. Dan juga sama, dia dipakai untuk ghaira aqil atau kata benda yang tidak berakal. Ghairu aqil. Nah, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, ulaika dan haula, kita katakan lagi bahwa dia dipakai untuk yang
yang berakal dan dia bisa dipakai untuk muzakkar dan muannats. Kita ambil contohnya dari ulaika. Kita ambil contohnya dari ulaika. Ulaika artinya mereka. Pertama kita lihat lil qarib, jaraknya dekat. Contohnya kita yang mengatakan mereka para guru. Kita katakan bahwa guru itu dia berakal, jadi dia bisa menggunakan rumusnya, rumus jamul mudzakkar as-salim, rumus dari jamak muzakkar as-salim. Kalau dia guru laki-laki, kita ambil contoh guru laki-laki. Kita yang mengatakan mereka para guru laki-laki yang berjumlah 3 atau lebih, maka kita katakan ulaika. Kalau jaraknya dekat ya, pertama kita katakan ulaika muallimun. Ulaika muallimuna. Kita lihat ulaika ini kata tunjuknya artinya mereka. Muallimuna ini artinya guru laki-laki yang berjumlah 3 atau lebih. Nah, kalimat ulaika muallimun itu dipakai kalau jaraknya guru itu dekat, jadi menggunakan ulaika. Kalau jaraknya jauh kita pakai haulai. Kalau jaraknya jauh kita pakai haulai. Misalnya jaraknya jauh dari kita, maka kita mengatakan haulai muallimun, mereka para guru. Karena kita katakan juga bahwa ulaika dan haulai itu bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannats, dan ini contoh mudzakkar. Kita ambil contoh muannats. Kita ambil contoh dari kata tunjuk yang digunakan untuk yang jauh. Maka kita mengatakan haulai dalam bahasa Arab guru perempuan artinya muallimatun. Tapi kalau dia ingin dijadikan sebagai 3 guru laki-laki, karena muallimatun adalah 1 guru perempuan, kalau kita ingin mengatakan 3 guru perempuan, maka kita tambahkan rumusnya jam'ul muannats as-salim, yaitu alif dan ta. Dari muallimatun menjadi muallimatun. Muallimatun. Nah, artinya ini mereka para guru perempuan. Karena menggunakan haulai berarti jaraknya jauh. Dan bisa juga ulaika muallimatun, bisa juga haulai muallimatun, sama juga dengan muallimun. Walaupun muallimunnya itu adalah mudzakkar, muallimatun muannats, karena ulaika dan haulai itu bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannats. Ini contoh dari penggunaan haulai dan ulaika. Kemudian kita masuk pada hadhihi. Hadhihi kita katakan artinya ini, berarti bendanya itu berada jarak yang dekat. Kemudian ghair akil, artinya katanya itu adalah kata yang tidak berakal. Hewan masuk, kata benda mati masuk seperti buku, pulpen dan sebagainya. Kita contoh ambil contohnya, kita yang mengatakan ini 3 pulpen atau lebih. Misalnya intinya pulpennya itu lebih dari 3. Maka kita katakan hadhihi, kita masukkan hadhihi aqlamun. Ini pulpen, artinya pulpennya banyak. Nah, kenapa menggunakan hadhi padahal hadhi ini adalah muannats? Catatan penting teman-teman Allah Subhanahu wa taala, semua kata benda mati yang atau benda yang tidak berakal seperti hewan, walaupun pada dasarnya ketika dia berjumlah 1 dia mudzakkar. Aqlamun itu berasal dari kata qalamun. Artinya dia asalnya mudzakkar. Tapi kalau dia menjadi jamak, dan ini adalah jamak taksir, dia jamak taksir yang tidak memiliki rumus, artinya kita harus tahu, kita harus hafal.
ketika kata benda mati yang walaupun asalnya dia mudzakkar atau dia muannats, dan ketika dijamakkan menjadi jamak taksir, maka secara otomatis dia menjadi sifatnya muannats, sehingga dia pakai hadhihi. Makanya tidak ada kata jamak yang benda mati atau benda atau yang tidak berakal menggunakan hadza. Kenapa? Karena ketika dari asalnya satu berubah menjadi tiga atau lebih, artinya kita jamakkan, kita menjadikannya jamak, maka semuanya otomatis berubah menjadi sifatnya muannats, sehingga dia pakai hadhihi, artinya ini. Ini artinya ini pulpen. Kemudian kita masuk contoh ke tilka. Tilka artinya itu, berarti bendanya berada pada jarak yang jauh. Kita ambil contohnya kitabun. Kita telah sebutkan sebelumnya apa arti kitabun, artinya buku. Apa jamaknya? Jamaknya adalah kutubun. Jamaknya adalah kutubun. Jadi kita ulangi lagi bahwa semua kata benda mati, ketika dia diubah, dia yang dijadikan jamak, maka dia jamaknya jamak taksir, sehingga harus dihafal. Kitabun artinya satu buku, kutubun artinya buku-buku, artinya bukunya banyak. Kita ambil contohnya, kita yang mengatakan itu buku-buku, maka sangat mudah, kita cuman menulis kata tunjuknya di awal. Kata tunjuknya di awal tilka, kemudian kata bendanya kutubun. Tilka, tidak cukup. Tilka kutubun, artinya itu buku-buku. Nah teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga teman-teman bisa memahami apa yang kita bahas pada video kali ini. Dan untuk teman-teman silakan cari kosakata untuk penggunaan kata tunjuk ulaika dan haulai, hadhihi dan tilka, dan latihan di rumah masing-masing. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk mempelajari bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.